Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elfitri dengan NIM 21134012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikrokonseling, yang dimana pada kali ini saya akan melakukan pengadministrasian asesmen BK non-tes menggunakan alat instrumen sosiometri. Sosiometri sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur interaksi sosial yang terdapat dalam suatu kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Baiklah, berikut pengadministrasian asesmen BK non-tes menggunakan alat ukur instrumen sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Elfitri. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari jurusan bimbingan konseling Islam di UIN SMH Banten. Maksud kedatangan kakak di sini untuk melaksanakan tugas mata kuliah mikrokonseling dan melakukan kegiatan asesmen BK non-tes. Sementara itu kakak akan meminta waktu kalian dari 5-10 menit untuk melakukan kegiatan hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan ke kegiatan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, yang tadi kakak bilang, kakak akan melakukan kegiatan asesmen BK non-tes. Tapi sebelum kakak menjelaskan strukturannya nanti dan bagaimana pengerjaannya, kakak mau bertanya dulu nih. Di sini ada yang mau izin ke WC atau ke belakang, atau ada yang mau ngapain dulu gitu? Kalau begitu, kakak minta yang menghalangi di depan untuk diawasin dulu ya teman-teman, agar kita lebih fokus dalam pengerjaan dan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya. Nah teman-teman, yang tadi kakak bilang, kakak akan melaksanakan kegiatan asesmen BK non-tes. Sebelumnya ada yang pernah mendengar nggak atau pernah mengikuti bahkan? Oh, belum ada ya teman-teman ya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan. Jadi asesmen BK non-tes ini merupakan analisis kebutuhan para peserta didik. Asesmen BK non-tes ini juga memiliki alat instrumen atau alat ukurnya gitu teman-teman. Salah satunya ini sosiometri. Kebetulan yang kakak gunakan di sini adalah alat ukur sosiometri. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sosiometri ini apa? Nggak tahu juga ya. Jadi alat sosiometri ini merupakan alat ukur interaksi sosial yang ada di dalam suatu kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam artian berarti kakak akan mengukur alat interaksi kalian yang ada di sini antara kalian dengan teman yang lainnya. Teman-teman semuanya nggak perlu tegang, nggak perlu takut, dan tidak perlu khawatir karena pengerjaan dan kegiatan kali ini itu di luar penilaian atau tidak mempengaruhi apapun dalam belajar dan tidak mempengaruhi nilai di sekolah ya teman-teman sekalian. Jadi kegiatan kali ini pure kakak bakal mengukur interaksi sosial satu sama lain teman-teman aja. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu terlebih dahulu atau masih ada yang belum ngerti? Nanti bagaimana pengerjaannya akan dilakukan selanjutnya ya. Nah teman-teman, kakak berharap kalian di sini mengerjakan dengan sejujur mungkin. Tidak perlu mengikuti jawaban teman sebangku atau teman kalian yang lain ya. Tidak perlu khawatir juga karena ini bersifatnya pribadi dan rahasia. Jadi kalian gak perlu takut untuk menjawab dengan jujur gitu. Jadi jawaban kalian di sini tuh bakal terjaga dengan rapi dan gak bakal bocor, gak bakal ada yang tahu teman-teman sekalian. Oke, sampai sini paham? Baik, sepertinya kalian juga sudah mengerti. Dengarkan instruksi kakak baik-baik ya. Sekarang kakak minta teman-teman untuk mengeluarkan satu lembar kertas. Oke,
Oke, dan alat tulis ya, siapkan alat tulisnya. Baik, teman-teman semua bisa memperhatikan kakak. Oke, di sini kakak akan menyampaikan pertanyaan dan kalian cukup menjawab 2 saja. Oke, misalkan pertanyaannya kayak gini, siapa yang senang diajak belajar? Kalian menjawab 2 orang teman yang senang diajak belajar. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada, langsung saja ya teman-teman. Kalian sekarang bisa tulis nama dan nomor absen kalian serta kelasnya ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Sekarang dengarkan instruksi kakak baik-baik. Pertanyaannya adalah, siapa teman yang senang diajak bercerita? Sekali lagi kakak ulang, siapa teman yang senang diajak bercerita? Yang di belakang kedengaran? Oke, kita ke belakang. Siapa teman yang senang diajak bercerita? 2 orang saja ya teman-teman. Sudah? Oke, sudah. Baiklah, karena pengerjaannya sudah selesai. Terima kasih teman-teman, karena teman-teman sudah berpartisipasi dengan menjawab dengan jujur asesmen yang tadi kakak sudah berikan. Hasilnya nanti kita akan lihat di minggu depan ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengganggu waktu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Ada yang masih ingat kakak atau lupa? Oke. Kalau kayaknya ada yang lupa ya, nggak ingat nama gitu. Tapi ingat kakak mahasiswa semester 5 kan pasti. Iya betul banget. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nadia Elfitri, dari mahasiswa semester 5 dari jurusan BKI UIN SMH Banten. Nah teman-teman, yang minggu kemarin kakak bilang, di minggu pertama kita pertemuan itu kita akan mengadakan pertemuan kembali di minggu kedua. Nah ini udah minggu kedua. Tujuan kakak pertemuan di minggu pada hari ini untuk memberitahukan hasil data yang telah kakak olah. Nah ternyata dari hasil kemarin itu interaksi di kelas ini masih kurang baik teman-teman ya. Kalian menyadari nggak interaksinya kurang baik banget teman-teman? Ya menyadari ya, alhamdulillah ya punya kesadaran. Jadi bisa dinilai bahwasannya di kelas ini interaksinya itu kadang masih ada yang bersirkel, atau juga masih ada yang temenannya tuh berdua-berdua aja, nggak mau bareng-bareng sama yang lain gitu, atau bahkan sama sekali nggak ada yang diajak, dan dia juga nggak mau mengajak untuk berteman teman-teman. Ada yang seperti itu ternyata ya dari hasil olah data kemarin itu. Nah jadi dari beberapa interaksi itu yang sangat disayangkan sekali adalah dia itu nggak diajak, dia juga nggak mengajak gitu, udah nggak diajak, nggak mengajak gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk data yang hasilnya interaksinya kurang baik itu nanti akan dipanggil untuk ke ruang BK. Ini teman-teman yang dipanggil namanya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bakal dapat kasus apa atau kenapa-napa, tapi kita akan mengajak teman-teman untuk sama-sama memperbaiki interaksi sosial yang nanti akan dipanggil dengan teman-teman yang lainnya gitu, membangun interaksi dengan baik, pengembangan dirinya juga bisa lebih baik lagi di kelas ini gitu. Nah nanti cara pemanggilannya kan ini bersifat pribadi dan rahasia kan, nggak diketahui oleh siapapun. Nanti bakal kakak panggil atau kakak akan minta bantuan kepada wali kelas untuk nanti orang yang terpilih tersebut ya. Gimana untuk orang yang nggak dipanggil? Untuk orang yang nggak dipanggil itu terbilangnya interaksinya bagus dan baik teman-teman di kelas ini ya.
Jadi nggak perlu khawatir, atau mungkin yang nggak pengen dipanggil tapi tetap pengen ketemu kakak di ruang BK, boleh banget teman-teman, untuk sekedar bercerita, sharing, berbagi pengalaman, meminta pendapat atau meminta nasihat, kita cerita sharing-sharing aja, itu boleh banget nanti kita ketemu di ruang BK. Oke teman-teman, baik kalau begitu ini sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman udah mau mengikuti dan berpartisipasi dengan aktif dan baik ya teman-teman. Teman-teman juga kakak juga berterima kasih banget karena teman-teman udah menjawab asesmen ini dengan sangat jujur dan baik juga teman-teman. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan apapun. Oke? Sebelumnya kakak minta maaf apabila kakak terdapat kesalahan dari minggu kemarin sampai minggu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, bisa teman-teman lihat di layar merupakan hasil data dari asesmen yang kita lakukan kemarin terhadap para peserta didik. Dari hasil data terdapat nama-nama yang interaksi sosialnya kurang baik. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat di kolom ini, kolom hasil data ini terdapat nomor, itu banyaknya siswa dan absennya, serta inisial, jenis kelamin, pilihan pertama dan pilihan kedua. Bisa ingat kita kembali bahwa pertanyaannya itu adalah siapa orang yang senang diajak bercerita, dengan jawaban 2 pilihan orang ya teman-teman. Di sini saya memakai mengapa saya memakai kode, sebab terdapat asas kerahasiaan. Jadi kita tidak boleh secara frontal menampilkan nama-nama siswa tersebut. Untuk kode ini kalian bisa menggunakan angka, huruf, atau simbol-simbol lainnya. Di sini saya menggunakan angka dan huruf ya teman-teman. Bisa dilihat juga dari absen pertama dengan jenis kelamin perempuan, inisial 1C, dia pilihan pertamanya 2C dan pilihan keduanya 5C. Begitu sampai seterusnya. Nah, kolom yang kosong ini adalah dia yang tidak memilih. Sekali lagi adalah dia yang tidak memilih, bahkan dia juga tidak terpilih. Selain daripada mereka juga, nanti akan kita lihat di bagian diagram sosiogramnya bahwasanya ada orang yang memilih namun dia tidak terpilih. Nah, merekalah orang-orang yang akan kami konselingi. Selain orang yang tidak dipilih dan tidak memilih, adapun orang yang mereka memilih tapi mereka tidak dipilih. Nah, berikut orang-orang yang akan kami konselingi untuk tujuannya agar mereka interaksi sosialnya bisa diperbaiki. Selanjutnya, berikut di layar ini merupakan bentuk sosiogram. Nah, sosiogram sendiri merupakan grafik yang menunjukkan hubungan atau interaksi individu dalam sebuah kelompok dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial individu dengan individu lainnya. Baik, bisa teman-teman lihat di sini sosiogramnya menunjukkan hubungan interaksi individu dalam suatu kelompok ya. Di sini terdapat 4C, di mana dia sangat disenangi untuk diajak bercerita. Kemudian juga ada juga 2C serta 5D, 4D, dan yang lainnya. Selanjutnya, simbol-simbol yang di luar ini mereka adalah orang-orang yang tidak memilih ya teman-teman ya. Ini ada 2D, 8C, dan 7D. Selain mereka juga ada orang yang tidak dipilih, ya ini ada 1C, kemudian ada 1D, kemudian ada 3D. Jadi orang-orang yang akan kita konselingi ya ini ada 2D, 3D, kemudian ada 1D, 1C, 8C, dan 7D. Mereka adalah orang-orang yang akan kita konselingi dengan tujuan memperbaiki interaksi sosialnya di kelas tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar
merupakan program semesteran. Jadi program semesteran ini kita buat dalam satu semester, dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, di layar ini itu terdapat persiapan serta kolomnya itu terdapat ada jenis kegiatan, kemudian ada bidang bimbingan, ada pribadi, sosial, belajar, karir, serta fungsi dan bimbingan konseling, tujuan, sasaran, dan waktu. Nah, pada bulan Juli di persiapan kedua kita melakukan asesmen kepada SMKN 2 Benggala, yaitu kepada kelas 11. Selanjutnya ini ada di layanan BK, yaitu layanan dasar, terdapat bimbingan klasikal yang saya isi dengan tema berperilaku sesuai norma, dewasa dalam bersikap, memecahkan masalah dengan baik. Itu kita isi di bagian pribadi, kemudian sosial, dan belajar. Dan sasarannya kepada 1C, 3D, 2D, 8C, 1D, dan 7D. Itu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Nah, selanjutnya selain dengan tema yang tadi sudah disebutkan, di bimbingan klasikal juga terdapat tema saling menghormati. Itu kita isi di bagian sosial. Selanjutnya selain ada bimbingan klasikal, kita juga ada bimbingan kelompok dengan tema sikap-sikap sosial dan berinteraksi sosial dengan sasaran yang sama dan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember. Selain itu juga kita menggunakan layanan responsif, di mana dengan sasaran yang sama dilakukan dari mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Di layanan responsif ini kita menggunakan konseling individual dan konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, konseling elektronik, dan kotak masalah. Yang pertama ada konseling individual. Kita menggunakan konseling individual pada bagian pribadi serta pada bagian sosial. Yang sudah disebutkan tadi, ini merupakan di layar ini merupakan lanjutan rekapan dari layanan responsif. Selanjutnya terakhir ya, ini ada dukungan sistem. Baiklah, cukup sekian video pengadministrasian sosiometri yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.